kembali lagi dengan Opung para pelak di acara Kita Viralin Aja. Sama seperti yang viral baru-baru ini baru kemarin di Kota Medan, biar tahu kalian, unjuk rasa terhadap pelarangan penjualan daging babi. Ternyata bukan cuma manusia yang turun ke jalan, babinya ikut turun ke jalan. Ikut turun ke jalan. Bayangkan kalian, baru ini ada wali kota di demo bukan sama warganya saja, tapi juga sampai ternak-ternaknya ikut mendemo wali kota. Nggak percaya? Ini lihat ini. Ini Medan. Turun ke jalan babinya, Pak. Luar biasa. Apa-apaan ini? Ternyata binatang bisa dididik untuk demo. Tapi ini adalah bentuk daripada kreativitas netizen. Karena apa? Ya, babi-babi itu, ya, itu sebetulnya bukan di Medan, kejadiannya di Papua. Makanya ini, kalian kalau melihat sebuah informasi cerdas, ini buktinya nih, bukan di Medan ya, di Papua ya. Lihat ini. Perhatikan itu. Nah itu, ada pace jalan-jalan tuh. Jadi udah jelas di Papua ya, bukan di Medan ya. Pandai kali yang edit itu. Dibikin di situ, ikut demo ke kantor wali kota Medan. Tapi di situ nggak ada kan nampaknya orang Medan, yang ada pace Papua itu. Jangan gitu lawan. Ini kan sama saja agak mendiskreditkan orang Medan. Masa orang Medan mau bawa demo bawa babi ya? Bermartabat kita orang Medan, wah. Kalau masih bisa kita yang demo kantor wali kota, nggak perlu turun tangan babi. Tapi kalau sempat memang nggak dicabut itu, memang babi-babi itu kita suruh demo di sana. Ini ternyata katanya wali kota Medan sudah mencabut. Katanya. Nggak tahu aku kebenarannya iya atau enggak. Tapi sebetulnya itu adalah sebuah pukulan sebetulnya bagi wali kota Medan. Karena apa? Ya, ternyata mereka ada di dalam unjuk rasa tersebut ya, itu sampai bawa daging babi. Bayangkan kalian, bawa daging babi, biar tahu kalau ini betul-betulan. Ini betul-betulan ini. Lihat kalian ini ya, lihat kalian ini. Nah. Daging babi dibawa. Ini daging babi. Daging babinya. Apa salah kami bawa nih? Hasil penjualan babi menjadi PAD Kota Medan. Hasil penjualan babi menjadi pendapatan bagi Kota Medan. Hasil penjualan babi membangun Kota Medan. Kenapa surat itu hanya khusus dibuat untuk babi? Kenapa? Dan surat edaran itu hanya tertuju yang terhormat pedagang babi yang ada di Kota Medan. Itu artinya diskriminatif. Kami nggak mau. Betul. Apa salah kami? Betul. Apa salah kami? Kawan-kawan. Itu artinya diskriminatif. Betul. Kenapa surat edaran hanya ditujukan kepada pedagang babi? Kenapa nggak ke pedagang sapi, bebek, lele? Jadi betul itu yang disampaikan pengunjuk rasa, bahwasanya ya, dengan penjualan babi ya, pendapatan asli daerah Kota Medan itu bisa semakin meningkat. Kan begitu, karena apa? Ya, bisa dikatakan ya, tidak semua
babi yang dikonsumsi oleh masyarakat Kota Medan dihasilkan oleh masyarakat Medan juga. Tapi ada dari Riau, ada dari Palembang, ada dari Jambi, ada dari kampung, dari mana-mana. Ya, karena apa? Ya, babi itu ya ada dua jenis ya. Satu yang bisa bicara, satu yang enggak. Oh, bagus-bagus kok, Bung. Bagus-bagus kok. Enggak. Yang satu babi peliharaan, yang satu lagi babi hutan. Susah kapan kau membedakan babi yang satu bisa bicara, satu enggak? Ya kan? Jadi satu babi peliharaan yang dipelihara oleh warga, tapi satu lagi babi hutan. Itu biasanya ya, itu babi yang diburu, dijerat kan begitu ya. Ada misalnya contohnya ada kelompok pemburu babi hutan ya, dengan cara membawa senapan kah, membawa anjing buruan kah ya, atau dengan cara menjerat. Nah, itu dia. Kalau itu biasanya dari luar Pulau Sumatera, dari luar Sumatera Utara. Ya, makanya aku bilang tadi ada dari Riau, ada dari Jambi, ada dari Palembang. Itu dia ya. Jadi itu masuk, ya kan masuk. Nah, kalau masuk barang itu ya, itu kira-kira dipajakin nggak? Mungkin secara langsung nggak dipajakin. Tapi coba bayangkan kalian, kalau yang bawa daging babi itu masuk jalan tol, dan babinya semua diasuransikan, itu kan pendapatan daerah. Kok bagus-bagus kok, Bung. Sejak kapan babi diasuransikan? Jadi contohnya begini, babi dijual, diolah ya di rumah-rumah makan. Nah, rumah-rumah makan, restoran-restoran Chinese food atau Bataknese food ya, itu kan memberikan pajak restoran. Udah jelas. Jadi bukan cuma bebek, sapi, kambing, dan ayam yang menghasilkan pajak bagi Medan, bagi Kota Medan. Babi juga ikut. Bahkan daging babi lebih mahal daripada ayam. Artinya apa? Pajak yang dihasilkan babi lebih besar daripada ayam. Tapi ini ya, memang paten kali memang kawan-kawan kita dari Medan ini ya. Jujur aja gue bilang, demo dibawanya daging babi. Dibawa ya. Ihalung baby. Untung udah yang udah dipotong-potong. Kalau sampai yang hidup, jangan macam-macam sama anak Medan. Makanya aku bilang, ini bicara tentang perut, bicara tentang nafkah, berbicara tentang jati diri, berbicara tentang adat istiadat, berbicara tentang budaya. Enak aja lo mau bikin surat edaran, dan surat edarannya itu biar tahu kalian ya, itu surat edarannya itu isinya penataan tentang penjual daging babi. Isinya bungkusnya penataan, tapi sebetulnya isinya, intisarinya adalah pelarangan. Itu dia ya. Jadi jangan pancing-pancing masyarakat marah, apalagi ini berbicara nafkah. Ya jujur ku bilang sama kalian, berapa anggota DPRD, berapa pemimpin kepala daerah, katakanlah dulu yang di Sumatera Utara, yang dihasilkan dari daging babi. Maksudnya apa? Kalian jangan langsung negatif. Bukan babi yang menyekolahkan mereka, bukan. Tapi berapa banyak ya anak-anak yang disekolahkan dari hasil penjualan babi, baik itu babi yang masih hidup ataupun babi yang sudah dipotong-potong, ataupun makanan makanan olahan dari babi, dan uang hasil dari penjualannya itu mampu menyekolahkan mereka sampai mereka jadi polisi, mereka jadi jenderal, mereka jadi guru, mereka jadi anggota DPR. Ya, itu hasil daripada penjualan daging babi. Nggak boleh macam-macam kalian. Sampai ada satu anggota DPRD Sumatera Utara mengaku apa dia bilang?
saya ini bisa jadi anggota DPRD Sumatera Utara 2 periode karena istri saya menjual baby. Istri saya jualan saksang. Betul. Ini buktinya. Nah, Di Medan. Sudah. Dan saya bisa menjadi anggota DPRD Sumatera Utara di balik gedung ini. Di baliknya ya? Di baliknya. Karena saya anggota DPRD Sumatera Utara 10 tahun, 2 periode dari fraksi PD Perjuangan. Oke? Dan saya bisa menjadi anggota DPRD karena istri saya menjual saksang. Saya anggota DPRD itu karena istri saya di Pumas Mandala sana jual saksang. Ya. Dan saudara-saudara saya banyak memelihara babi di Mandala itu. Hidup babi! Oke. Jadi intinya Bapak Wali, sejak saya lahir di Kota Medan ini nggak pernah ada begini. Dari mulai Surkani sampai Pak Wali, siapa yang ngomong? Saya Serang Putih. Saya 10 tahun di balik ini gedung ini. Jadi anggota DPRD saya. Gara-gara babi, istri saya jual saksang. Pengecut kau, pengecut! Keluar! Pengecut! Keluar! Di sini banyak yang bawa anak-anak ya. Manusia punya kesabaran. Hidup baik. Oke. Jadi saya sama seperti Bu Asa Simanjuntak ini. Cabut sekarang juga. Nggak ada hebatnya itu. Saya tahu bagaimana ini MUDP ini parit-parit ini semuanya ini. Bagaimana jalan Siang Mangaraja, bagaimana banjir saja. Belawan itu rob, itu engkau perbaiki. Bagaimana begal? Udahlah, aku nggak usah cerita narkoba lah. Kan gitu. Bagaimana Medan ini penuh dengan apa? Masalah. Ada istilah barunya sekarang, narkoboi. Nggak ngerti nyebutnya. Nah, jadi terlalu banyak yang mau dikerjakan. Sebenarnya kami juga menyesal mengasih rumah sakit umum itu ke wali kota Medan. Karena kurang bagus. Kan begitu. Nah, itu masih banyak yang dikerjakan wali kota kita ini. Bukan wali kota kita, wali kota saya. Tapi enggak. Saya sengaja datang dari Pangururan, dari Pusuk Bumi, hanya untuk ini. Ada beberapa teman saya dari Pangururan. Nah, ini dia. Jadi Samosir itu, Pusuk itu tidak menginginkan ini. Cabut itu, wali kota. cabut itu Pak Wali Kota. Jangan sampai semakin banyak yang jual saksang di Medan nanti mendemo kau. Cabut itu. Bayangkan Bapak ini ya, dari hasil penjualan saksang, jualan baby biar tuh kalian berhasil istrinya ya, bukan orang tuanya, istrinya jualan saksang ya, sehingga ada model dia untuk jadi anggota dewan. Itu artinya apa? Itu hebat. Gitu loh. Bapak ini cocok dari Pangururan. Pangururan itu dari Pulau Samosir. Kalau dari Samosir ke Medan biar tahu kalian jaraknya itu bisa sampai 5-6 jam. Hanya untuk memperjuangkan ini. Opung Parwela, kenapa kau nggak datang ke sana? Inilah kalian ini. Ya, Opung Parwela dikenal kalau pakai belangkon kan. Tapi kalau udah lepas belangkon dan juga yang atribut lainnya, nggak kenal orang itu sama aku. Nanti asik aku aja disuruh orasi. Opung Parwela orasi dulu katanya kan. Kan nggak enak cuma aku aja yang orasi. Kan gak enak juga kalau cuma aku yang terkenal. Aduh, nggak Opung Parwela waktu itu ya kemarin ya itu nggak bisa karena ada satu dan lain hal. Tapi teman-teman, ada yang dari Pangururan, ada yang dari Tanah Karo, ya, ada yang dari Porsea, ada yang dari Tarutung, ada yang dari Dairi, itu hadir di acara unjuk rasa.
Itu tebak-tebak jauh itu semuanya ya, bergabung ya, memperjuangkan memperjuangkan penjual dan juga konsumen daging babi yang ada di Kota Medan. Nah, jadi ada satu kejadian lucu ya, ada seorang ya, ini teman bisa dikatakan ya, kami komunikasi lewat media sosial kan begitu. Nah, dia ini kalau bahasa Bataknya pagubat-ubat gitu loh. Apa ya bahasa Indonesia pagubat-ubat ya? Orang yang bisa mengobati gitu loh ya. Ya kalau bisa dikatakan orang pintar lah. Apa dia katakan? Bapak Wali Kota, saya berjanji bahwasanya kita semua di sini tidak akan ada yang anarkis. Kalau memang ada yang anarkis nanti saya bikin orang ini gatal-gatal. Waduh. Bapak Udaku, Rismon Sirait. Bukan Rismon Nasional. Ini Raja Rismon. Raja Rismon mengatur Sirait. Jangan bawa-bawa agama. Jangan bawa-bawa halal di sini. Sama rata keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang penting. Ya, Pak Polisi, mohon maaf kalau kami keras-keras. Kami sangat apresiasi, terima kasih mau membantu biar ini aman. Jelas, unjuk rasa aksi tidak akan anarkis, kau tahu kalian. Kalau ada yang anarkis nanti panggil saya. Ya, hukum kasih nanti gatal-gatal dia. Oke, silakan lanjutkan. Itulah saking saking inginnya semua pihak ya, kalau nggak salah Bapak Uda ini dari daerah Dairi atau daerah Tantakaro ya kan, pergi ke Medan juga, jauh juga itu jaraknya itu biar ketahui kalian ya. Jadi memang betul-betul banyak menjadi ini menjadi concern banyak pihak gitu. Nah yang Medan ini biar tahu kalian kalau mengancam, wah apa dibilangnya? Wali Kota keluar kau. Kalau kau nggak keluar kau pergi cut pakai rokmu. Kau pakai rok kau itu. Nah. Tadi kata Pak Wali Kota, jamnya 10 menit. Rupanya balik. Jawabannya belum ada. Kalau nggak berani kau jumpai masyarakat pakai rok kau, pakai hijau. Jangan melempar bang, jangan melempar ya, jangan melempar bang ya, dan tolong, bang, jangan melempar, itu jangan ada melempar, hargai yang di depan. Turun ke Wali Kota, pakai rokmu. Turun ke Wali Kota, pakai rokmu. Jangan ada yang lempar ya, jangan ada yang lempar. Hargai yang di depan ya, jangan ada yang lempar. Itu Pak, dan justru aku bilang sama kalian. Kalau mau jadi komandan demo, pilih orang Batak. Pilih orang Batak karena apa? Orang Batak itu biar tuh kalian, satu orang yang ngomong ribuan diam. Satu orang yang ngomong ribuan terdiam. Jangan ada yang lempar ya. Jangan ada yang lempar. Jangan ada yang lempar. Takut orang itu. Makanya aku bilang cuman suara orang Batak aja, suara kami aja yang keras. Tapi kalau hati kami lembut. Selembut salju. Tapi jangan dipancing. Jangankan orang yang udah gue bilang, ternaknya pun sanggup untuk demo. Kalau memang perlu turun tangan. Bukan cuma orang. Ya, artinya apa? Ya, di situasi yang memanas tapi masih bisa memakai akal sehat. Itu keren kan? Keren. Siapa dulu? Anak Medan. Horas. Rasa pulang kampung awak ya kan? Kelamaan nyanyi campur sehari sih. Aduh. Ada lagi biar tahu kalian, mak-mak di Siantar. Apa katanya? Datang kalian ke Siantar sini nih, banyak nih. Di pinggir jalan semua jualan babi. Datang kalian kalau gak jadi tambul kalian.
Ini daging babi, daging babi. Nih, di sini di Siantar, datang kalian ke Siantar, datang. Di sini banyak jagal babi dijual pinggir jalan. Datanglah kalian, kalau nggak jadi tampul kalian dibikin, jadi sasan kalian dibikin, jadi tumis kalian dibikin. Tahu kalian, dipanggang kalian nanti. Datanglah kalian sini ya. Mama nantangin. Bayangin kalian. Sudah jelas tadi ya, Bang Rismon mengatakan bahwasanya tidak ada berbicara agama. Ya, bukan masalah agama Islam, bukan masalah agama Kristen, bukan masalah agama Konghucu, tapi berbicara kesetaraan. Itu ya, coba berani bikin di Bali, berani bikin di Maluku, berani bikin di Papua, berani kalian bikin di NTT. Gak boleh begitu. Kita hargai ya, adat istiadat atau budaya dari suatu masyarakat tertentu, kan begitu ya. Nah, maaf, memang betul ya. Kota Medan ya, itu adalah kota tempat asli dari Melayu Delhi. Betul, sangat betul sekali ya. Nah, jadi tapi jangan sampai dikaburkan peran serta daripada orang Batak. Gitu loh. Ya, orang Batak Toba, Mandailing, Karo, Pakpak, Simalungun ya. Dan juga ada Batak Nias ya, dan juga ada Nias ya. Nah, ini nggak bisa dikaburkan gitu loh ya. Ini semuanya punya sumbangsi terhadap perkembangan Kota Medan. Itu dia. Jadi kita punya hak untuk melaksanakan adat istiadat kita, melaksanakan kebiasaan kita, dan melaksanakan kegiatan kita dalam rangka mencari penghidupan. Gitu loh. Emangnya yang jualan babi cuma di Medan aja? Enggak kan? Di Jawa ada, Jakarta ada, Kalimantan ada, Sulawesi apa lagi? Sulawesi Utara apa lagi? Jangankan babi, ular piton, kelelawar, kalajengking, kodok, ada. Sebentar dulu, Bung, kalajengking. Kalajengking kayaknya di Thailand deh, Bung. Ada pasar Tomohon namanya, ya kan? Nah, di situ lebih ngiri, lebih ekstrim. Mau kalian larang, ya? Biar ular itu masih begini. Larang lah, ular itu masih begini. Aduh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Bapak Wali Kota Sumatera Utara pada khususnya. Saya sebagai umat Islam, Pak, malu melihat kejadian ini, Pak. Masa ini yang Bapak inginkan di bulan suci Ramadan ini? Kegaduhan, demo semacam ini di bulan suci Ramadan, Pak. Hanya gara-gara penjual lapak daging babi, Pak. Kalau memang mengganggu penjual lapak daging babi, tempatkan yang layak, Pak. Khusus untuk makanan non halal. Beres, Pak. Nggak perlu meluarkan edaran itu gitu loh. Jadi Bapak jangan hanyut dengan Islam yang non toleran, Pak. Kita ini toleransi, Pak, sebagai umat Islam itu. Iya. Dan saya mohon sebagai umat Islam, Pak, tolong edaran itu cabut. Jangan sampai Bapak itu kriminalisasi kepada umat yang lain itu. Betul. Jangan sampai toleransi di Indonesia luntur hanya gara-gara segelintir orang. Iya, betul. Yang mengadu domba kayak gini, sampai demo seperti ini, Pak. Tolonglah, Pak. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita sebagai umat Islam terganggu, Pak. Iya. Ibadah kita terganggu nantinya hanya gara-gara segelintir orang yang memecah belah toleransi di Indonesia. Kami mohon cabut edaran itu dan minta maaf kepada masyarakat. Beres. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nasihat dari akar rumput, Pak. Jangan Bapak terbelah ya dari minta maaf. Sekali lagi gue katakan, dari kelompok-kelompok intoleran. Ya karena apa? Orang ini memang selalu cari gara-gara ini. Pokoknya kelompok-kelompok intoleran, aku bilang sama kalian, tidak ada tempat untuk kalian di muka bumi ini, termasuk salah satunya di Indonesia. Opung Parbela adalah salah satu konten kreator yang juga menyerukan
betapa intoleran tidak bisa bertumbuh dan berkembang di Indonesia. Nggak boleh. Ya, itu dia. Ya, intoleran itu berbicara apa? Berbicara sebuah ajaran yang dimaknai secara sempit. Itu dia, makanya timbullah rasa intoleransi gitu. Nggak bisa menyatu dengan orang lain. Nah, ini biar tahu kalian ya, digunakan ya oleh kelompok orang-orang tertentu ya untuk memanas-manasi situasi gitu loh ya. Jadi jangan, ini minta tolong sama kalian ya. Ini ingat ya, ini bukan berbicara agama. Kita tidak berbicara agama sekarang ini. Kita berbicara tentang sebuah kebiasaan manusia, kebiasaan orang ya, kegiatan sekelompok orang ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Yang satu bertindak sebagai penjual, yang satu lagi sebagai konsumen, kan begitu ya. Ya, ini berusaha digunakan oleh orang-orang tertentu untuk memanas-manasi. Ya, jangan sampai terpancing baik dari kelompok penikmat daging babi dan juga yang kontra penikmat daging babi. Hati-hati ya. Ini contohnya nih. Kami ingin mengingatkan kepada Anda, para penikmat daging-daging haram, penikmat babi. Adalah hak Anda untuk menikmati makanan yang menjijikkan itu di negeri leluhur Anda. Kalau Anda, para penikmat babi, mengancam menurunkan massa, kami juga, ormas Islam, punya massa. Arogansi, kita juga akan hadapi dengan kekuatan penuh. Dia duluan yang arogan nuntut agar pedagang daging babi ditutup total. Dia duluan yang arogan ancam mau sweeping sehingga memancing amarah. Menutup total lapak daging babi dalam waktu 3 kali 24 jam. Maka kami akan melakukan aksi lapangan. Takbir! Sekarang malah dia yang nuduh warga Batak yang arogan. Buat saudara-saudara warga Batak yang mau aksi menyampaikan aspirasi di kantor wali kota besok, hati-hati ya abang-abang. Jangan terprovokasi, jangan terpancing oleh mereka. Yang abang-abang hadapi ini adalah manusia-manusia yang tidak punya kewarasan, tidak punya rasa kemanusiaan, tidak punya tenggang rasa terhadap sesama. Di otak mereka tuh cuma ingin perang, di otak mereka cuma ingin keributan. Jadi semoga abang-abang warga Batak bisa jadi pihak yang lebih dewasa dan bijak. Karena kita tidak bisa harapkan pihak mereka yang dewasa dan bijak. Jangan sampai terpancing oleh mereka yang niatnya memang ingin bikin keributan. Bapak-bapak aparat di Polda Sumut dan Polrestabes Medan, mohon waspada Pak. Segera lakukan pencegahan dan pengamanan atas rencana aksi di kantor wali kota besok. Jangan sampai aspirasi warga Batak ini jadi konflik sara karena diserbu oleh masa tandingan dari pihak mereka. Tetap sabar ya abang-abang, jangan terpancing. Paten kali kawan ini. Mau jadi marga Sitorus? Abu Janda Sitorus gitu loh. Ini adalah bentuk dari sifat toleransi seorang manusia. Ya, coba lihat ya, manusia yang pertama tadi apa katanya, ngancam-ngancam. Kalau kalian penikmat daging babi ingin ingin menurunkan massa, kami pun dari umat Islam ingin menurunkan massa juga. Ini namanya provokator. Provokator kan? Sekarang begini, kutanya sama kalian, aksi kemarin itu untuk apa? Untuk melawan kalian? Bukan. Untuk mempertahankan hak. Kok mau bikin pula masa tandingan kau? Coba sekarang ya, kemarin ini ya. Kemarin itu coba kalian. Ada yang berani? Nggak ada yang berani kan? Itu makanya bukan masalah berani nggak berani, opung. Bulan puasa ini. Nah justru itu karena bulan puasa, jaga ketenangan, kedamaian, dan juga tetap bersikap ramah terhadap orang lain, terhadap suku lain, terhadap agama orang lain gitu loh ya. Jangan bawa-bawa agama di sini, geng. Nggak perlu bawa agama di sini, nggak perlu ya. Medan adalah salah satu kota toleran. Nomor berapa ya? 70 kali kalau nggak salah. Ya nggak tahu juga, ya kan nomor berapa? Iya kan, nomor 1 di Salatiga. Nomor 3 itu kota Semarang. Ya nggak tahu kok kota Medan nomor berapa, entar nomor 70. Yang penting kota toleran di Indonesia, peringkat ke 70. Kita nggak tahu. Begitu ya, jadi jangan pernah terhasut dengan hal-hal seperti ini, oke? Dan bagi penonton Opung Parpelak ya,
ada yang WA Opung Parbelak, ya, ada yang menjapri Opung Parbelak gak usah bawa-bawa agama. Aku tidak pernah membawa-bawa agama. Ya, ingat itu. Tidak pernah sedikit pun Opung Parbelak membawa-bawa agama. Ya, siapapun yang didiskriminasi, siapapun yang didiskreditkan, perlu untuk kita bela. Itu dia. Ya, karena apa? Bagi Opung Parbelak, nomor 1 adalah Pancasila, nomor 3, 4, 5, seterusnya. Bhinneka Tunggal Ika, persatuan, kekeluargaan, kedamaian. Semuanya itu bisa kita ciptakan. Kan begitu. Ya, oke. Bolehlah kita saling menerima antara satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya di bulan Ramadan ini, ya, kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan pernah menggantungkan imanmu, ya, terhadap kepercayaan orang lain, tapi gantungkanlah imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu. Oke, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.